Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK atau Wilayah Bebas Korupsi dan WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi LIPI telah bertekad untuk mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tekad ini dinyatakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang pembangunan zona integritas. Komitmen dari LIPI untuk membawa LIPI menjadi WBK, Wilayah Bebas dari Korupsi. Dan sebagai bagian dari LIPI, tentunya kita juga harus menegakkan komitmen itu di Kebun Raya Purwodadi. Komitmen Kebun Raya Purwodadi untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Penjelasan dan uraian tentang itu nanti akan diselenggarakan tersendiri dalam pertemuan-pertemuan setelah hari ini. Namun pagi ini saya akan mengulas secara umum saja tentang apa itu zona integritas. Jadi zona integritas itu tidak terlalu berbeda dengan reformasi birokrasi. Untuk gampangnya ada 6 hal yang akan dinilai atau dievaluasi untuk menentukan apakah kita sudah layak disebut sebagai zona integritas. Zona integritas itu sendiri adalah predikat, sebutan. Sebuah satker dikatakan sudah masuk ke dalam zona integritas apabila satker tersebut sudah memenuhi persyaratan-persyaratan dimaksud oleh pemerintah dengan membangun pola pikir dan budaya kerja itu. Misalnya yang sederhana saja, budaya kerja apa disebut? Budaya kerja on time. Kelihatannya sepele, tetapi itu menjadi sikap fundamental untuk melaksanakan kedisiplinan yang lain. Jadi salah satu kedisiplinan itu adalah disiplin terhadap waktu dan terhadap komit, menata prosedur, menata mekanisme. Pengadaan barang jasa itu ada aturan mainnya dan tidak boleh ditabrak. Pengelolaan PNBP ada aturan mainnya. Nggak boleh ada penggunaan langsung. Aturan pemerintah nggak boleh. Itu nanti akan kita turunkan dari perkali dibuat kebijakan internal untuk mengatur whistleblowing system. Yang keenam, pelayanan publik saya kira sudah cukup jelas, teman-teman di Jaksim terutama Satpam juga, pun juga kebersihan juga, bagaimana memberikan standar pelayanan yang baik. Beberapa contoh bukti yang telah dilakukan untuk komponen 1 manajemen perubahan adalah sebagai berikut. Dan pemberantasan korupsi
korupsi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Langkah-langkah yang dilakukan berkenaan dengan komponen penataan tata laksana antara lain beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan berkenaan dengan komponen 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Komponen keempat, yaitu penguatan akuntabilitas, akan diwujudkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkah yang akan dilakukan berkenaan dengan komponen pengungkit penguat komponen pengungkit keenam, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, akan diwujudkan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut. Bisa dipakai nanti tanggal 17 dari Pahlawan. Dari Pahlawan. Tapi 17 itu kan berarti harus sama penanggung jawab, pengawas sama lain-lain. Berarti keterangan ini semua petugas yang bertugas petugasnya.
Pelayanan yang diberikan oleh Kebun Raya Purwodadi sangat memuaskan karena semua yang saya temui sangat sopan maupun dan ramah tamah terhadap pengunjung ataupun seperti saya ini yang istilahnya mengerjakan suatu tugas seperti PKL. Menurut saya pelayanan dari para pegawai di Kebun Raya Purwodadi ini cukup baik karena semua pegawai di sini sangat ramah. Mereka semua mampu menjelaskan segala arena yang ada di Kebun Raya Purwodadi. Mereka menjelaskan dengan cukup detail bagaimana apa saja yang ada di Kebun Raya Purwodadi. Sementara untuk penelitian saya sendiri tentang Syzygium. Jadi bapak-bapak di sini semua cukup baik menjelaskan dari awal sampai akhir karakterisasinya, kemudian bijinya, manfaatnya, dan sebagainya. Informasi itu sangat menunjang untuk laporan saya di kampus. Pada di sini saya dari UNED, keperluan di sini mau identifikasi tanaman. Terus pelayanan di sini bagus, lumayan enak. Jadi batin itu disambut dengan ramah, terus dilayani dengan baik. Nama saya Claudia, Saya Jessica, saya Laurencia. Kita dari Mika Ikuti Sari Surabaya. Di sini keperluan kita untuk survei. Ya, kita mau ngadain ibadah padang di sini. Testimoni dari kita, Kebun Raya Purwodadi, enak sih tempatnya, keren. Kalau ngadain ibadah padang juga enak gitu. Terus juga pelayanan dari mbak-mbaknya yang kita dengan ramah juga, dari Jepang juga pasar pemjang oke banget. tempatnya terawat banget dan bersih. Itu bagus.